Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwani biddin, akramani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian kita membahas kitab tauhid, apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam bab-bab yang berkaitan dengan perkara dari amalan ataupun ucapan yang mengurangi kesempurnaan iman, mengurangi tauhid, bahkan menggugurkan keimanan, memadamkan atau memusnahkan tauhid. Jadi kita berada dalam perkara-perkara tersebut. Dalam pertemuan terdahulu telah kita selesaikan bab barang siapa yang taat kepada umara, penguasa dan ulama dan para alim ulama dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia dari bentuk perkara kesyirikan, bisa pada syirik yang besar atau syirik yang kecil. Adapun pada bab berikut ini, Syekh menjelaskan dari bentuk syirik yang besar, yaitu berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh memberikan judul babun atau babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan surah An-Nisa ayat ke-60. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Firman Allah yang artinya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka mereka beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelummu. Mereka ingin untuk berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut, dan syaitan ingin untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, kesesatan yang nyata. Demikian arti dari surah An-Nisa ayat ke-60, di mana ayat ini seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dinukilkan dalam kitab Taisir Azizil Hamid, ya, berkata Imam Ibnu Katsir, wal ayatu dhammatun liman adala anil kitabi was sunnah wa tahakama ila siwahuma minal batil wa huwa al muradu bit taghuti hahuna. Kata Imam Ibnu Katsir, Imanuddin Abdul Fida Muhammad bin Ismail bin Katsir Asy-Syafi'i, kata beliau, wal ayatu, dan ayat ini surah An-Nisa ayat 60, dhammatun, adalah celaan, liman adala anil kitabi was sunnah, celaan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa tahakama ila ma siwahuma, lalu dia berhukum dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah, mengambil selain hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, minal batil, dari kebatilan,
wa huwal murad bit taghuti hahuna, dan dialah yang dimaksud dengan tagut. Berhukum dengan tagut itu berhukum dengan selain kitab was sunnah dari kebatilan, minal batili, ya, berdalil dengan kebatilan, berhujjah dengannya, dan mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Demikian. Jadi ayat ini celaan kepada orang-orang yang seperti itu, ya. Baik, kita lihat dalam kitab Al-Jadid, ya, penjelasan dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam ayat ke-60 dari surah An-Nisa. Adapun firman Allah, alam tara, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian memperhatikan? Ini bentuk kalimat tanya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qara'awi, al-istifhamu huna inkariyun. Istifham, pertanyaan dalam ayat ini sifatnya adalah pengingkaran. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sama sekali, ya. Istifham ingkari. Wal khitabu lin nabi, dan yang dimaksud dalam ayat, tidakkah engkau melihat, alam tara anta ai Muhammad, yaitu engkau wahai nabi, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengaku beriman, menyangka dirinya beriman, yaitu orang-orang munafik. Akan datang nanti tafsir dari ayat ini dalam hadis yang disebutkan oleh penulis sebagai dalil yang terakhir dalam bab, ya, sebagai dalil yang terakhir dalam bab, ya, akan datang nanti insyaallah taala dari perkataan Imam Asy-Sya'bi. Baik. Jadi yang dimaksud adalah baginda Nabi. Tidak akan kau melihat wahai Nabi akan orang-orang yang mengaku beriman. Baik. Yaz'umuna, adapun kata yaz'umuna artinya ay yadda'una da'wa hum fiha kadhibun, yaitu orang-orang yang mengaku, mengklaim, ya, suatu pengakuan, wahum fiha kadhibun, padahal mereka berdusta dalam pengakuan tersebut, ya. Orang yang mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Jadi ini faedah dari ayat, bahwa Allah menukilkan ucapan orang-orang atau perbuatan orang-orang yang mereka mengaku beriman, pengakuan yang palsu, di mana mereka ingin berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata yaz'umuna ini adalah kalimat yang biasanya digunakan bagi orang-orang yang hanya mengaku-ngaku, yaz'umun, ya, atau didudukkan pernyataan mereka kedudukan dusta. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang menjadi ketentuan keimanan, bahkan mereka beramal dengan amalan yang menafikan keimanan, ya, beramal dengan amalan yang menafikan keimanan, ya, seperti disebutkan dalam kitab Taisir Azizil Hamid, ya. Ya, pada kalimat ini yaz'umun yang kita lihat paling atas dari paragrafnya, wa yaz'umuna fa inna hadha innama yuqalu ghaliban liman idda'a da'wa huwa fiha kadhibun aw munazzalun manzilatal kadhibi limukhalafatihi limujibiha wa amalihi bima yunafiha. Kalimat yaz'umun, orang yang mengaku atau menyangka, ini kalimat yang dalam bahasa Arab kebanyakan digunakan liman idda'a da'wa huwa fiha kadhib, untuk orang yang mengklaim suatu kedustaan,
Yaz'umuna annahum amanu. Berarti apa? Mereka dusta dengan pengakuan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada selain Rasulullah dari Nabi sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Ya, keimanan mereka terhadap Al-Quran maupun kitab sebelumnya itu dusta. Maka dikatakanlah yaz'umuna, ya, au munazzalun manzilatal kadib, atau didudukkan pengakuan mereka seperti kedudukan orang yang berdusta, seperti kedudukan orang yang berdusta. Mengapa demikian? Karena menyelisihi apa yang menjadi ketentuan keimanan. Ketentuan keimanan, kalau betul mereka beriman kepada Al-Quran, harusnya mereka mau kembali kepada Al-Quran. Ya, kalau mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, harusnya mereka mau kembali kepada kitab-kitab sebelumnya, dari perintah beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah, dan berhukum dengan hukum Nabi yang terakhir yang diutus kepada umat manusia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi ketika beliau melihat sahabat Umar bin Khattab, ya, membawa catatan. Kata Nabi, apa itu? Ya, kata Umar, dia adalah lembaran, di dalamnya ada intisari dari kitab Taurat, dituliskan oleh tetangganya seorang Yahudi, intisari dari Taurat. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amu tahu wa kuna anta ya ibn al-Khattab, apakah engkau bimbang wahai Umar, bimbang dengan Al-Quran? Kata Nabi, lau kana Musa hayya lama wasi'ahu illa ittiba'i. Seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak ada yang patut dia lakukan kecuali mengikuti petunjukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu semua tentang keadaan di akhir zaman nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa dari kubah masjid putih, ya, untuk kemudian Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib dan membunuh babi-babi, kan begitu ya, akan datang nanti akhir zaman nanti, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam nanti akan bermakmum kepada seorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Mahdi, ya, yang namanya seperti nama Muhammad, nama Rasulullah, dan juga bapaknya seperti nama bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah Imam Mahdi, ya. Bahwa Nabi Isa alaihissalam yang dia nabi dari Bani Israel, ya, lebih utama dari semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bersamaan dengan itu, beliau sholat di belakang Al-Mahdi tadi, ya, berarti sholat dengan mengikuti syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu, ya, bahwa ketentuan dari keimanan kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, kalian beriman kepada Rasulullah dan berhukum dengan hukumnya. Ternyata mereka mengaku muslim, ya, mengaku dari golongan ahlul kitab, tapi tidak mau berhukum dengan kitab mereka, tidak mau berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang nanti dalam tafsir ayat ini dalam hadisnya. Baik. Kemudian firman Allah, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, ya, dan apa yang diturunkan min qablika, dari sebelummu, kepada nabi sebelummu, yaitu dari kitab Taurat, Zabur dan Injil, ya. Ai Al-Qur'an wal kutubul lati qablahu. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan semua kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim. Mereka mengaku, menunjukkan bahwa mereka siapa? Mereka dari golongan ahlul kitab, ya.
dari golongan Yahudi, yang kemudian mereka mengaku masuk apa? Masuk Islam. Ya. Keadaan mereka Yahudi berarti pasti mereka apa? Beriman, mengaku beriman kepada kitab Taurat, pasti itu, ya kan? Dan mereka Yahudi sebelumnya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka tidak dapatkan cara menyelamatkan diri kecuali dengan masuk Islam nifaqan, dengan bentuk kemunafikan. Paham ya? Maka mereka mengucapkan kalimat syahadah, mereka sholat, menampakkan keislaman, namun menyembunyikan kekufuran. Ya, mereka adalah orang-orang munafik. Nah, mereka mengaku beriman kepada Taurat. Mereka juga mengaku beriman kepada Al-Quranul Karim. Mereka masuk Islam. Tapi ternyata mereka dalam keadaan kufur dengan kufur nifaq. Itulah za'mu mereka, persangkaan mereka, klaim mereka, pengakuan mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Hanya pengakuan saja. Terbukti apa? Allah mengatakan yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka justru ingin berhukum kepada taghut. Ya, mereka ingin berhukum kepada taghut. Ya. Ay ya'diluna an kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ila ghairihima. Mereka berpaling ya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul kepada selainnya, ya, seperti perkataan ya Imam Ibnu Katsir yang tadi kita sebutkan, bahwa ayat ini adalah celaan kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah dan berhukum dengan selainnya, ya. Naam. Dan taghut, makna taghut ya dinukilkan dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan taghut adalah ya kullu ma ubida min dunillah. Ya, taghut adalah kullu ma ta'adda bihi haddahu min at-tughyani wa huwa mujawazatul haddi. Ya, afwan, ini Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan at-taghutu kullu ma ta'adda bihi haddahu. Setiap apa yang seorang melampaui batasnya, melampaui batasannya. Ya, asalnya dari tughyan yang artinya mujawazatul haddi. Itu dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in atau Alamul Muwaqqi'in, ya. Kemudian disimpulkan oleh para ulama, digabungkan dengan perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan at-taghutu ma ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah maka dia taghut. Berkata Umar bin Khattab, at-taghutu as-sahiru. Taghut adalah tukang sihir, ya. Maka disimpulkan oleh para ulama berarti taghut adalah kullu ma ubida, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya, bahwa taghut yang sesungguhnya adalah setiap apa yang seorang hamba melampaui batas terhadapnya, apakah dia disembah atau diikuti atau ditaati. Ya, maka ada yang namanya ya syirik karena menyembah selain Allah, syirik karena mentaati selain Allah, dan syirik karena mengikuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya disebut taghut. Semuanya disebut taghut, ya. Demikian ya yang kita dapatkan dari makna taghut dalam ayat ini, ya. Allah mengingatkan, wa qad umiru an yakfuru bihi. Di awal ayat disebutkan alam tara ilal ladzina yaz'umuna. Tidakkah engkau melihat orang yang menyangka, artinya mengaku saja beriman, mengaku-ngaku beriman. Kemudian dikatakan bahwa pengakuan itu adalah batil, palsu. Terbukti apa? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut.
Allah tidak menyebutkan bahwa mereka hanya mengaku saja dengan pengakuan yang palsu, kecuali dengan bukti. Apa buktinya tadi? Yuriduna ayyadhakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum dengan taghut. Ya. Memangnya kenapa berhukum dengan taghut? Berhukum dengan taghut menafikan keimanan. Kenapa? Qad umiru ayyakfuru bih. Bukankah mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut? Ya. Dalam surah Al-Baqarah, setelah ayat kursi, Allah berfirman, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Allah berfirman yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas ar-rusydu, petunjuk, hidayah daripada penyimpangan. Ya, maka Allah tegaskan, faman yakfur bit-taghuti, barang siapa mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang dengan tali Allah yang kokoh, bil urwatil wuthqa. Kata Qatadah bin Du'amah As-Sadusi, urwatul wuthqa la ilaha illallah. Berarti konsekuensi dari kalimat syahadatain, kalimat syahadat la ilaha illallah adalah kufur kepada tagut. Kufur kepada tagut. Ya, sebagian ulama mengatakan kufur kepada tagut merupakan syarat ke-8 dari syarat la ilaha illallah. Syarat ke-8. Namun yang benar, yang kuat dari pendapat para ulama, bahwa syarat la ilaha illallah ada 7. Ya. Dan yang disebutkan ke-8 bukan syarat tapi konsekuensinya, kelaziman dari tauhid. Adapun syarat la ilaha illallah, ya, 7 syarat la ilaha illallah, ya, ilmun, ya, ilmun, ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ya, ilmun yaqinun ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu, yakin, ikhlas dan sidq, mahabbah, inqiyad dan qabul. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Wazida thaminuha al-kufranu bima siwa al-ilahi qad ubbida. Ditambahkan syarat yang ke-8, namun yang rajih bahwa dia konsekuensi, kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Kufur kepada tagut, kufur kepada selain Allah dari sembahan. Itulah perkataan Imam Malik bahwa kullu ma ubida min dunillahi fahuwa tagut. Setiap yang disembah selain Allah adalah tagut. Jadi tagut tidak boleh diikuti, bahkan tidak boleh dijadikan sebagai hakim memutuskan perkara dalam urusan dan perselisihan. Tidak boleh. Kewajibannya apa? Diingkari, ditolak. Ya. Nah, mereka ternyata mengaku beriman kepada Nabi Musa sebelumnya dari golongan Yahudi, lalu masuk Islam, mengaku beriman kepada Nabiullah Muhammad, mengaku menerima Taurat sebelumnya. Setelah itu masuk Islam, mengaku menerima Al-Quran. Tetapi ternyata mereka ingin berhukum dengan selain Allah, yaitu tagut. Padahal mereka diwajibkan untuk mengingkari tagut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alasan mengapa mereka hanya dikatakan yaz'umuna annahum amanu billahi, ya, amanu bima unzila ilaika. Mereka menyangka dengan pengakuan yang palsu bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim dan apa yang diturunkan sebelumnya dari kitab-kitab
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi qad umiru an yakfuru bihi. Wa qad umiru fil Qur'ani wa ma qablahu minal kutubi ay yakfuru bit taghuti. Ya. Mereka telah diperintahkan dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Taurat, Zabur dan Injil sekalipun ada larangan dari menyembah selain Allah, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, perintah untuk mengingkari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup ayatnya dengan firman-Nya, yuridus syaitan wa yuridus syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Wa yuridus syaitanu an yuzayyina lahum. Syaitan menginginkan untuk menghiasi bagi mereka at-tahakuma ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam liyub'idahum anil haqqi. Syaitan ingin untuk menghiasi pada mereka, menipu mereka, menghiasi seolah-olah tahakum, berhukum kepada selain Al-Quran dan selain sunnah Rasul tidak mengapa, boleh-boleh saja. Bahkan mungkin sekarang istilah mereka lebih layak, sesuai dengan zaman dan bentuk-bentuk ajakan yang lain, semata untuk menjauhkan mereka dari kebenaran. Liyudillahum dhalalan ba'ida, untuk menjauhkan mereka dengan kejauhan yang sejauh-jauhnya, dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian makna dari mufradat dalam ayat, makna dari kalimat-kalimat dalam ayat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya Syekh menjelaskan makna umum dari ayat ini. Kata beliau, yunkirullahu azza wa jalla, yunkirullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati ala ulaika al-munafiqin alladhina yad'una al-imana bima unzila 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingkari dalam ayat ini orang-orang munafik. Jadi sekali lagi ayat ini turun pengingkaran kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah golongan dari ahlul kitab yang kemudian berpura-pura masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Mereka ini yad'unal imana, mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma hum yukadzibuna anfusahum, tetapi mereka mendustakan pengakuan mereka sendiri. Fayatarafa'una fi niza'atihim ila ghairi hukmillahi wa rasulih. Terbukti mereka mengangkat permasalahan mereka kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Jika mereka berselisih, mereka mencari hukum dari selain hukum Allah dan Rasulnya. Wa dzalika munafin lima idda'uhu minal iman, dan ini tentu saja bertentangan dengan apa yang mereka sebutkan dari keimanan, yang mereka klaim bahwa mereka beriman kepada Al-Quran. Waqad umiru fima unzila bi ayyakfuru bi hukmi kulli man siwallahi wa rasulih. Padahal mereka telah diperintahkan dalam apa yang diturunkan dari ayat-ayat Allah agar mereka mengingkari hukum selain dari hukum Allah dan Rasulnya. Lakinna syaitana la'nahullah, tetapi syaitan, semoga Allah melaknatnya, yuzayyinu lahumul udula an syari'atillahi ila ara'il makhluqina. Syaitan menghiasi bagi mereka untuk menyimpang dari syariat Allah kepada pendapat makhluk, untuk mengikuti pendapat makhluknya. Lakin likai yajurruhum ilal batil, untuk menyeret mereka kepada kebatilan. Wa yub'idahum fayakhdhulahum wa kana asyaitanu lil insani khadhula, untuk syaitan menjauhkan mereka dari kebenaran dan menghinakan mereka dengan kebatilan yang mereka terjatuh ke dalamnya. Dan demikianlah sungguh syaitan itu bagi manusia adalah penipu yang menggelincirkan, yang menyesatkan. Demikian makna dari ayat ke-60 dari surah An-Nisa yang disebutkan oleh Syekh dalam bab tersebut. Faedah dari ayat ini, Syekh menyebutkan 6 faedah. Yang pertama,
anna al-kutub as-samawiyata munazzalatun ghairu makhluqatin, bahwa semua kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur dan Injil, dan yang terakhir Al-Qur'anul Karim, demikian pula suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihi assalam, semuanya adalah kalamullah munazzalatun min indih, semuanya adalah kalamullah, diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu sifatuh, dan kalam Allah sifatnya laisa bimakhluqin, bukan makhluk ciptaannya. Dalilnya firman Allah, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah milik Allah al khalqu ay al makhluqu, al khaliqatu, milik Allah makhluk seluruhnya, wal amru ya, apa yang menjadi urusan Allah, ya, apa yang menjadi perkara Allah, ya, yaitu firman-Nya, innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Itu amrullah, ya, ay kalamuhu wa wahyuhu, ya. Fa ala lahul khalqu wal amr, milik Allah al khalqu ay al makhluqat, wal amr demikian pula kalamuh. Fal qur'anu mubayyinun anil makhluqi anil khalqiyati, berarti Al-Qur'an berbeda, bukan makhluk, karena kata atau huruf waw dalam bahasa Arab, ya, dan juga yufidu al-mughayarah, juga menunjukkan bahwa apa yang diidhofahkan atau digandengkan, diatofkan, berbeda. Berarti al-khalqu ghairu al-amru, ghairul amri, wal amru ghairul khalqi. Fathabata bi anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala wa laysa bimakhluqin, dan bukan makhluk, seperti pendalilan Imam Abdul Aziz Al-Kinani Asy-Syafi'i, salah seorang murid dari Imam Asy-Syafi'i, yang disebutkan dalam kitab beliau Al-Haidah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi semua kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, dia bukan makhluk, ya, dia adalah kalam ilahi. Yang kedua, tahrimut tahakumi ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menyebutkan keadaan orang-orang munafik yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, ya. Mereka berhukum dengan tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa berhukum dengan tauhid, berhukum kepada tauhid, berhukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah, hukumnya apa? Haram, ya, hukumnya haram, ya. Bahkan faedah yang ketiga, at-tahakum ila ghairi syar'illahi min alamatin nifaqil i'tiqadi, bahwa berhukum dengan selain syariat Allah, selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil hukum dari selain hukum Allah dan Rasulnya, selain Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan tanda kemunafikan, nifaq i'tiqadi al-mukhrij anil millah. Nifaq berupa nifaq keyakinan, bukan nifaq amali. Nifaq amali seperti apa? Kata Nabi, thalathatun ayatul munafiqina thalatha. Dalam hadis yang lain, ayatul munafiqina arba', ayatul munafiqi thalathatun. Tanda orang munafik ada 3. Dalam sebagian riwayat, tanda munafik ada 4. Ya, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Dalam teman yang lain, wa idza wa'ada ghadara, ya. Jika dia berjanji maka dia berkhianat dari janjinya, ya. Jadi jika berkata berdusta, jika berjanji dia ingkar janji, jika diberikan amanah dia khianat, ya. Dan jika ada perjanjian damai, maka dia orang pertama yang akan melanggar perjanjian tersebut, ya. Kata baginda Nabi, barang siapa ada pada dirinya satu sifat dari sifat tanda kemunafikan tadi, maka ada padanya tanda munafik.
barang siapa terkumpul padanya sifat tersebut, kana munafikan khalisa, maka dia munafik yang murni tapi sifatnya amali, ya, bukan i'tiqadi. Adapun kufur i'tiqadi adalah nifak i'tiqadi adalah nifaknya orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Nah, di sini berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, berhukum kepada hukum tagut, nifaknya nifak i'tiqadi, mengeluarkan dari Islam, ya. Berikutnya faedah yang keempat, man hakama bighairi ma anzalallah fahuwa taghutun. Barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, selain hukum yang Allah turunkan, maka dia taghut. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ul qawanin al-wad'iyyah. Maksudnya man hakama di sini ada man da'a ila at-tahakum bighairi ma anzalallah. Barang siapa yang mengajak untuk berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Adapun orang yang menetapkan hukum atau mengikuti hukum selain apa yang dihukumi oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak disebut tagut. Tagut ketika dia mengajak untuk berhukum dengan selain hukum Allah atau membuat ketetapan selain atau yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya dan memerintahkan orang untuk mentaati dan mengikutinya, maka disebutlah dia tagut. Tajawaza haddahu, ya. Taib. Jadi dia adalah bentuk dari tagut dan termasuk di dalamnya adalah berhukum dengan hukum al-wad'iyah. Hukum wad'iyah undang-undang yang dibuat oleh manusia yang dengannya menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Qawanin al-wad'iyah, ya. Tidak boleh berhukum dengan hukum tersebut kecuali jika hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti, ya, undang-undang tentang lalu lintas misalnya, transportasi, ya, isyaratul murur tentang peraturan lalu lintas misalnya, ya, dia undang-undang buatan siapa? Buatan manusia, tidak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi apakah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak bertentangan, ya. Dia tujuannya adalah pengaturan umum, bukan masalah agama, bukan masalah ibadah, berkaitan dengan aturan dalam berlalu lintas. Tujuannya untuk keselamatan bersama. Maka mengikuti aturan tersebut bukan dari bentuk mengikuti undang-undang tagut. Sebagian orang menyangka setiap kali seorang mengikuti apa yang bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah maka berarti dia mengikuti hukum tagut. Itu keliru, ya. Jadi diingatkan bahwa ketika dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, maka ketika itu, ya, maka seorang terjatuh ke dalam bentuk, ya, nifaq i'tiqadi, ya, mengaku muslim, mengaku beriman, tetapi tidak melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi keimanan, konsekuensi keislaman. Islam artinya berserah diri, ya, berarti dia menyerahkan urusannya kepada hukum Allah dan Rasulnya, hanya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima, anna sababa wuqu'il muslimin al-yawma fil masyakili wal mihani huwa i'raduhum an syar'illah, bahwa sebab dari terjerumusnya kaum muslimin ke dalam permasalahan-permasalahan yang banyak serta ujian yang dimaksud adalah fitnah, ya, keterpurukan, kehinaan, ya, banyaknya masalah yang timbul dalam masyarakat Islam disebabkan karena berpalingnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti akan datang ayat berikutnya nanti, afa hukmul jahiliyati yabghun. Ketika seorang mencari hukum jahiliyah, maka dia pun akan terjatuh ke dalam
kebodohan dan akan timbul fitnah dan permasalahan yang tidak akan selesai kecuali mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah semakin dekat suatu masyarakat dengan hukum Allah dan Rasulnya, akan semakin kurang permasalahan dan fitnah di kalangan mereka. Kenapa? Karena syariat jawaban tuntas untuk setiap permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang keenam, tahrimu faslid dini anis siyasah. Haramnya memisahkan agama dengan politik. Memisahkan agama dengan politik. Politik, ya. Jika dimaksudkan dengannya adalah siyasah syariah, politik yang syar'i, maka dia berarti perkara yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, ya, yang tujuannya untuk meraih kemaslahatan bagi rakyat dan negara, kan begitu ya? Untuk meraih kemaslahatan bagi rakyat dan negara, ya. Dan tentu saja jika syariat memberikan tuntunan bagi setiap muslim untuk kehidupannya dalam keluarganya, dalam keluarga, ya, hubungan antara anak dengan bapak, ya, bagaimana penjagaan aurat antara sesama mahram, antara seorang yang bukan mahram, kan dibedakan, ya. Bahkan dalam Islam diajarkan 3 waktu aurat, di mana anak kecil yang belum balik sekalipun, belum tertarik kepada aurat bagi wanita, dan budak yang tidak punya hasrat lagi harus meminta izin. Ini masalah apa ini? Masalah rumah tangga, kan? Muamalah dalam rumah tangga. Jika itu diatur dalam syariat, apalagi perkara yang berkaitan dengan kenegaraan, apalagi perkara yang berkaitan dengan kenegaraan, ya. Dan dalam surah An-Nisa ada ayat tentang kenegaraan itu, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan kewajiban rakyat, ya. Ada tentang kewajiban pemerintah kepada rakyatnya dan kewajiban rakyat kepada pemerintahnya. Disebutkan dalam 2 ayat berurutan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Uttar Syinkiti, Muhammad Amin bin Uttar Syinkiti, tentang pokok-pokok syariat, ya, yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk masalah politik. Jika ini yang masalah politik syar'i, maka tentu saja tidak ada perbedaan antara politik dengan syariat, dengan agama. Karena politik pasti diatur dalam syariat pula. Karena tujuannya untuk kemaslahatan ibad wal bilad, untuk kemaslahatan hamba, rakyat, dan pemerintah, serta untuk kemaslahatan negara itu sendiri, ya. Maka ini yang menjadi poin dari faedah yang terakhir dalam bab ini, wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kata Syekh, munasabatul ayat lil bab haitsu dallatil ayatu ala takdzibi man idda'al imana bima anzalallahu thumma tahakama ila ghairihi. Ayat ini menunjukkan pendustaan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pendustaan terhadap pengakuan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan. Kemudian ia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu perkara yang kontradiktif, bertentangan. Mengaku beriman kepada Allah lalu berhukum tidak dengan hukum Allah, ya. Kemudian kaitan antara ayat dengan tauhid, munasabatul ayati lil tauhidi haitsu amkalatil ayatu ala man lam yakum bilazimi syahadati an la ilaha illallah wa huwal iman bihukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-muqtadi al-amala bi syariatih. Ayat ini mengingkari orang-orang yang tidak menegakkan konsekuensi dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Itu apa? Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi, kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, yaitu dia beriman
kepada hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan ia untuk beramal dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah makna dari kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad berupa Al-Qur'an, baik ayat Allah yang muta'abbad bitilawati yaitu Al-Qur'anul Karim, demikian pula ayat Allah yang gairu muta'abbad bitilawati yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang semuanya mengajak untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya menjadikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah seorang kembali kepada hukum Allah dan berhukum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.